Oke. Nah, sekarang kita mau, tadi kita udah nyoba two-way ya. Two-way-nya panjang batang, jenis tanah, ada varietas kedelai. Terus kita klik OK gini. Nah, di sini dia tidak signifikan ya. Maka selanjutnya kita lakukan uji secara one way. Ini. Apa yang diuji? Panjang batang dengan varietas kedelai. Tapi yang kita uji duluan adalah jenis tanah. Kenapa? Kenapa jenis tanah? Karena dia tadi tidak signifikan. Ternyata hasil yang diperoleh benar, yaitu dia tidak signifikan. Dilihat dari nilai p-value yang lebih besar dari alfa, karena kita menggunakan nilai alfa 0,05. Selanjutnya, kita ngecek juga apakah varietas kedelai itu signifikan. Ternyata varietas kedelai yang mempunyai 10 varietas kedelai, dia signifikan walaupun menggunakan one way. Jadi dia ketika two way signifikan, ketika one way juga signifikan. Selanjutnya, kita melakukan uji perbandingan ganda. Uji perbandingan ganda kalau di Minitab hanya bisa di one way. Tetap varietas kedelai, kita nggak perlu store residual, nggak perlu store fit-nya atau prediksinya juga nggak perlu. Kita pakai comparison dan kita ingin menggunakan 2K. Saya nggak perlu Danet, jadi kita hanya 2K. 2K ini mirip dengan LSD dan lainnya. Kita tinggal klik OK. Dia akan muncul grafik. Ini perbedaan perhitungan analisis berganda manual dengan grafik. Nah, kalau di manual, ingat hipotesisnya ya, H0 adalah parameter yang pertama, gitu. Jadi jenis varietas kedelai yang pertama dibandingkan dengan jenis varietas kedelai yang kedua. Dia akan selalu mengkombinasikan. Karena di sini kita punya 10, berarti ada beberapa kombinasi. Jadi dia signifikan. Ini nilai rata-ratanya ya, dengan standar deviasinya untuk masing-masing level. Ada 10 level varietas kedelai. Ini groupingnya seperti ini. Oke. Dan hasilnya ini. Jadi berbeda sekali dengan perhitungan kita secara manual. Kalau ukurnya adalah garis 0 ini yang saya tarik ya, garis 0, lihat kursor saya, ini ada yang 0 sampai ke bawah. Jadi ini tolak ukurnya. Nah, gimana caranya? Caranya kita cari tahu yang mana yang dari gambar ini dia adalah 1 dibandingkan dengan 2. 1 dibandingkan dengan 2, dia tidak melewati 0 ya, dia justru berada di sekitar 0. Nih, garisnya melewati 0. Kemudian cari yang tidak ada di garis tengah 0 ini. 0 ini. Yang mana? 9. Ya, varietas kedelai 9, varietas kedelai 10. Jadi tidak menyentuh 0. Tidak melewati 0. Kalau 8 ini dia melewati 0. 7 dia tidak melewati 0. Mana lagi? 5, 4. Kalau 3 itu mepet sekali dengan 0, jadi saya akan membuangnya. Varietas kedelai 3. Jadi di sini adalah varietas kedelai yang akan saya catat. Itu adalah varietas kedelai 4, boleh. 4, 5, ini masih dugaan sementara gitu ya. 4, 5, 7, 9, dan 10. Nah, kenapa kok dicatat seperti ini? 4, 5, 7, 9, 10 itu ketika dia berbanding dengan varietas kedelai yang pertama. Nah, untuk varietas kedelai kedua yang dibandingkan dengan 3 gitu. Loh, kok nggak dibandingkan dengan 1? Ya karena kalau kita membandingkan 1 dengan 2 dibandingkan dengan 1, hasilnya akan sama, ya kan? Karena yang dipakai adalah nilai rata-ratanya. Gitu. Jadi percuma dia ditulis lagi di sini, karena itu dia sekarang membandingkan 2 dengan yang 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ingat, pilih yang gambarnya tidak berada jauh dari garis 0 ini yang saya tarik ini. Kalau dia berhimpit, sudah abaikan aja. Nah, di sini hanya 1. Kalau varietas ke-5 dan ke-6 itu berhimpit dengan 0. Apalagi ke-8. Varietas ke-8 itu melewati angka 0. 9 dia berhimpit, ya, 10 dia melewati. Satu-satunya adalah angka 7.
Jadi yang berbeda dengan 2 adalah yang 7, yang lainnya sama, gitu membacanya. Kalau yang ini gimana? Kalau yang ini berarti varietas kedelai pertama berbeda dengan 4, varietas kedelai pertama berbeda dengan varietas kedelai kelima. Varietas kedelai pertama dia berbeda dengan varietas kedelai ke-7. Gitu. Kalau yang ini adalah varietas kedelai kedua berbeda dengan varietas kedelai ke-7. Waktu kita kurang 10 menit, guys. Oke. Lanjut, untuk faktor yang ketiga, varietas yang ketiga, kita cari angka 0 sama ya. Di sini yang berbeda hanya 6. Kita tulis gini. Kalau saya salah, tolong speak, tolong berbicara. Di sini ada 6. 6 lagi, gini. Kemudian untuk yang varietas ini, saya lihat 6. Hanya 6. Di sini juga, oh ada 7, 8, dan 9. 7, 8, 9, 10. Kenapa? 7, 9, 10. Oh iya, 7, 9, 10. Maaf. 7, 9, 10. Oke. Untuk 7, perbandingan 7 adalah 8. Nah, dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah bahwa uji perbandingan ganda tidak untuk melihat varietas kedelai mana yang terbaik atau varietas kedelai mana yang terburuk. Tapi kita hanya dapat mengetahui bahwa varietas kedelai A dia berbeda dengan varietas kedelai B. Varietas kedelai C berbeda dengan varietas kedelai B. Varietas kedelai C sama dengan varietas kedelai A, misalnya seperti itu. Jadi hanya untuk mengetahui sama atau berbeda. Sedangkan bagaimana caranya kita untuk mengetahui dia lebih baik atau dia lebih buruk. Hasil dari perbandingan ganda ini harus dikombinasikan dengan statistika deskriptif, baik itu box plot maupun diagram batang. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, caranya kita melihat jawaban yang tadi itu adalah, ini analisisnya statistika nih. 4, 5, 7, 9, 10. Ya, angka ini hanya ada pada varietas pertama, jika yang dibandingkan adalah varietas pertama. Sedangkan jika dibandingkan dengan varietas kedua, yang masuk adalah 7. 7 terfrekuensi 2 kali. Gitu. 6 frekuensi baru 1, 6 ada 2, 6 ada 3 kali frekuensi, 7 sudah 3 kali frekuensi, 8 hanya 1, 9, 10. Di sini ada 1, 2, 10 tidak. 9 dan 10 ini sama ya. 9, 10 ada 1, 2, 1, 2, 3. 9, varietas kedelai 9, frekuensinya sebanyak 3. Varietas kedelai 10, frekuensinya juga 3. Dan frekuensi untuk varietas kedelai 7 juga 3. Artinya 3 kali dia berbeda dengan varietas kedelai yang lain. Kalau 4 dan 5 hanya 1 kali, kita abaikan ya. Itu caranya. 4 dan 5 hanya 1 kali, kita abaikan. 6 dia sudah 3 kali, boleh kita pertimbangkan. 8 hanya 1 kali, kita abaikan. Jadi tadi diingat-ingat angkanya 6, 7, 9, dan 10. Baru setelah itu kita melihat diagram batangnya. Apakah memang dia berbeda gitu? Iya, Bu. Iya, Bu.